Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya, oke. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua sehat ya? Sehat? Oke. Baik, anak-anakku semua. Oh, sebentar. Oke, anak-anakku semua, alhamdulillah hari ini kita masuki hari ke berapa nih? 14 atau 15 puasa ya. Alhamdulillah. Semua 14 ya, puasanya semuanya lancar anak-anak? Lancar, alhamdulillah. Ya, anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita sudah hampir melewati separuh dari bulan Ramadan. Semoga kita di bulan Ramadan ini anak-anak kita dapat memaksimalkan untuk apa? Untuk menambah ibadah ya sebanyak-banyaknya. Anak-anakku semua ingat bulan Ramadan ini bulan yang sangat spesial. Karena apa? Kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Iya. Siapa? Pak Cep pengen tanya dulu. Siapa yang hari ini tadi sudah sahur, lanjut sholat subuh, terus membaca Al-Quran atau As-Sofah? Coba angkat tangan. Oh iya, alhamdulillah. Ternyata semuanya banyak ya anak-anakku semuanya ya. Nah, dan ada satu amalan yang sangat luar biasa sekali anak-anakku semua di bulan Ramadan ini, yaitu kita disunahkan untuk memperbanyak bersedekah. Apa anak-anak memperbanyak apa? Iya, kita di bulan Ramadan ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat bersedekah sebanyak-banyaknya. Karena apa anak-anak? Dengan kita bersedekah, insya Allah kita akan menolong orang yang membutuhkan. Iya, Pak Cahya mau tanya, kapan waktu yang paling bagus untuk bersedekah? Siapa yang tahu? Ya, apa Mas? Kapan Mas? Ayo. Ya? Aku nggak denger lagi. Iya, anak-anakku semua. Iya, semua waktu di bulan Ramadan ini semuanya baik untuk melakukan sedekah. Namun ada waktu yang sangat spesial, yaitu sedekah di waktu subuh. Pak, saya mau tanya, anak-anak kelas 1, siapa yang pernah melakukan sedekah pada saat sholat subuh? Angkat tangan. Sholat subuh, oh Mas Sabian, oke. Mbak Ayin sudah pernah, itu Mbak Arlin sudah pernah, Mbak Fatikah juga sudah pernah, dan masih banyak yang lainnya. Ya, anak-anakku semua, waktu subuh itu merupakan waktu yang sangat mustajab. Jadi ketika kita itu memasukkan uang ke dalam kotak infak, baik itu yang ada di rumah atau ada di masjid, insya Allah malaikat akan mendoakan apa yang menjadi hajat kita. Malaikat akan mendoakan setiap apa yang kita doakan.
Ya, anak-anakku semua, mulai hari ini, mungkin mulai besok ya, anak-anak boleh membiasakan saat datang ke masjid atau anak-anak bisa membuat kenceleng sendiri di rumah. Kenceleng itu apa ya? Nah, kenceleng itu sejenis kayak kotak ya, kayak kotak infak sendiri di rumah. Nah, misalkan buat kotak infak sendiri ya. Nah, misalkan buat kotak infak sendiri, nanti setiap hari dimasukin ya. Setiap hari dimasukin. Ya. Yang bikin. Ya, pernah bikin anak-anak? Pernah bikin? Oh, pernah. Ya. Nah, itu jadi anak-anak berinfak setiap waktu subuh ya. Insya Allah nanti apa yang anak-anak doakan nanti malaikat ikut mendoakan. Oke, baik, sedikit motivasi dari Pak Cahyo. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran. Anak-anak semua kelas 1, silakan untuk dipersiapkan terlebih dahulu buku paket tema 8. Ya, oke, bagus. Buku paket tema 8 ya. Dan juga Pak Cahyo minta tolong untuk anak-anak yang belum menyelesaikan penilaian harian tema 8 sub tema 1 yang hari Sabtu kemarin sudah dikirim soalnya ya, untuk segera diselesaikan. Iya. Oke, baik. Sekarang kita buka halaman berapa ini? Silakan dibuka bukunya halaman 59 anak-anak. 59. Ya, Pak Cas share screen dulu ya. Ya, 59. Tangan ibu cuma 2, suruh benerin macam-macam. Ya, oke. Ini ya, halaman 59. Subtema 2. Ya, subtema 2. Musim kemarau. Sudah? Sudah dibuka anak-anak semua? Oke, musim kemarau. Pak Cahyo mau tanya dulu, apa yang dimaksud dengan musim kemarau, anak-anak? Musim kering. Tidak ada hujan. Tidak ada hujan, panas. Apalagi? Matahari panas. Tidak ada hujan. Ya, nggak hujan, kering. Ya, debunya banyak nggak debunya? Oh, debunya banyak ya. Iya, oke, baik anak-anakku semua. Sekarang kita kenalan dulu ya sama musim kemarau. Yuk, mari kita baca ya. Oke, dengarkan Pak Cahyo. Musim kemarau. Indonesia mempunyai 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, hampir setiap hari langit cerah. Pada siang hari, matahari bersinar amat terang. Langit tampak biru, dihiasi awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Pada malam hari, bulan bercahaya indah sekali. Bintang-bintang berkelip amat cantik. Tetapi kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Sawah petani pun menjadi kering. Air sangat penting untuk kehidupan. Kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Nah, anak-anak semua, jadi pada musim kemarau ini anak-anak ya, ternyata di musim kemarau ini air sangat terbatas. Karena apa? Hujan sudah tidak turun lagi. Mungkin saat ini kita sudah merasakan ya, beberapa hari ini sudah tidak turun hujan. Matahari bersinar dengan sangat terik pada siang hari. Sehingga pada saat siang hari, anak-anakku semuanya pasti terasa sangat panas kan? Nah, ini kemungkinan tanda-tanda kita sudah memasuki musim kemarau. Nah, ternyata anak-anakku semua, musim kemarau ini menyebabkan sumber air di beberapa tempat itu mulai berkurang. Sehingga banyak sawah dan ladang tidak terairi air.
Nah, maka dari itu anak-anakku semua, di musim kemarau ini, yuk kita bersama-sama untuk apa? Selalu hemat air. Karena apa? Air itu sangat penting untuk kehidupan. Kalau misalkan airnya habis, maka kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan, semuanya juga akan terganggu. Ya, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjutkan ke halaman 60. Lanjutkan halaman 60, pembelajaran 1. Oke. Pembelajaran 1, ayo mengamati. Nah, musim kemarau telah tiba. Pagi hari, matahari bersinar cerah. Siti, Dayu, dan Lani bermain di taman. Letak taman dekat dari rumah. Di taman banyak teman menunggu. Ada Edo, Udin, dan Beni. Mereka pun bermain bersama. Nah, kalau saat musim kemarau, ini kan sudah jarang terjadi hujan atau bahkan tidak terjadi hujan anak-anak. Maka waktu yang sangat tepat untuk apa? Untuk bermain di luar rumah. Iya, seperti teman-teman kita ini. Mereka beraktivitas bermain di itu ya, taman di dekat rumah. Mereka sedang bermain apa anak-anak? Bermain bola. Iya, bermain bola. Ya, kita lanjutkan anak-anakku semua ke halaman 61. Ayo membaca. Ini ada gambar siapa dan siapa anak-anak? Siti dan Lani. Ya, ada gambar Siti dan Lani. Nah, Siti dan teman-teman asyik bermain, menikmati cuaca di musim kemarau. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman. Siti berkata, kamu pandai sekali main tapak gunung. Kakimu kuat sekali, bisa meloncat dengan satu kaki. Kemudian Lani menjawab, wah, terima kasih Siti. Pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati. Nah, anak-anak, Siti pada kalimat ini tadi memberikan ungkapan apa? Pujian. Ya, Siti memberikan pujian kepada Lani. Nah, terus jawabannya Lani apa? Lani menjawab dengan ucapan terima kasih. Iya, jadi kalau kita dipuji, kita harus mengucapkan terima kasih ya. Begitu juga dengan teman-teman. Ketika ada teman kita yang mereka berprestasi atau mereka memiliki kelebihan, kita bisa memberikan pujian. Ya, lanjut ya. Buka halaman 62. Di halaman 62. Ada Dayu dan juga Lani. Dayu tadi bermain bersama Beni ya. Bagaimana permainannya? Keseimbangan badan Beni sangat bagus. Ia bisa berjalan dengan egrang. Tidak pernah jatuh. Hebat. Nah, terus kemudian Lani menjawab lagi. Setiap teman punya kepandaian ya. Ada yang pandai bermain tapak gunung, ada juga yang pandai bermain egrang. Nah, anak-anakku semua, setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, setiap anak itu harus kita hargai. Teman-teman kita semua harus dihargai. Kalau ada teman kita yang tidak bisa bermain sepak bola misalkan, jangan diejek ya. Ternyata siapa tahu teman kita yang nggak bisa main sepak bola tadi ternyata pandai dalam hal lain. Misalkan dia tidak bisa main bola, tapi dia pintar dalam bermain olahraga yang lain. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan ya ke halaman berikutnya. Kemudian ini ada jawaban ya. Betul Dayu, setiap orang memiliki kepandaian masing-masing. Oh iya, nanti sore kita ke balai desa yuk. Kita akan belajar menari bersama. Kemudian Siti
menanggapi juga, ayo, asyik sekali bisa menari bersama. Nah, ini tadi ada ungkapan ajakan, terus kemudian ada tanggapan. Ya, oke. Ini dia. Hargailah temanmu yang memiliki kepandaian. Pujilah ia sesuai dengan kepandaiannya. Jika dipuji, ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, sekarang kita lanjut. Halaman 62. 62 ya, kalau nggak salah ya. Soalnya di bukunya Pak Cak beda ini. 62. Dan 69, Pak. Oh, maaf. 69 ya. Ini di 63. Ya, 63 anak-anak ya. Benar ini 63? Iya. Ya, oke, 63 ya. Oke, baik. Kegiatan apa yang kalian lakukan di musim kemarau? Amati kegiatan temanmu, lalu beri pujian. Ya, tuliskan kalimat pujianmu di tempat berikut. Ya, oke. Anak-anak bisa menuliskan ungkapan pujian untuk temannya yang misalkan dia itu memiliki kelebihan ya. Misalkan ada yang suaranya bagus sekali saat bernyanyi, bisa kita berikan pujian, suara nyanyianmu merdu sekali. Ya, oke. Ini nanti bisa dikerjakan, tapi bukan sebagai penugasan ya anak-anak ya, karena ini apa? Mengamati kegiatan teman. Karena kita tidak masuk sekolah, maka kita tidak bisa mengamati aktivitas teman kita. Ya, kita nanti boleh dikerjakan, tapi misalkan teman yang di rumah boleh. Ya, oke, kita lanjutkan. Hari telah siang, matahari terik. Saatnya pulang untuk beristirahat. Setelah tiba di rumah, Siti mencuci tangan. Ya, baik. Perhatikan halaman 64. Iya, oke, halaman 64. Oke, Pak Cocak dulu semangatnya ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, baik. Pak Cocak mau tanya ya, sambil biar anak-anak nggak ngantuk. Coba Pak Cocak tanya. Ini namanya jari apa? Jawabnya gini ya, jawabnya ya. Ini namanya jari jempol, gitu ya. Siap? Siap. Pak Cocak tanya. Ini namanya jari apa? Ini namanya, ayo. Iya, kurang semangat. Sekali lagi ya. Ini bareng-bareng 1, 2, 3. Ini namanya jari jempol. Ini jari jempol. Saat belajar tidak boleh. Nggak boleh apa ya? Oh, tidak boleh ngompol. Siapa itu kok tidak boleh ngompol? Saat belajar tidak boleh ngobrol. Iya. Sekarang ini. Ya, ini. Oke. Ini namanya jari apa? Loh, kok pada diam? Telunjuk. Ya, jawabnya gini. Ini namanya jari telunjuk. Ya. Siap. Ulangi ya. Siap. 1, 2, 3. Ini namanya jari apa? Ini nah, ini namanya jari telunjuk. Ini jari telunjuk. Saat belajar tidak boleh ngantuk. Atau ini anak-anak pada ngantuk toh? Ayo, yang ngantuk angkat tangan. Nah, yang ngantuk angkat tangan. Nah, itu wajahnya Pak pada kelihatan ngantuk itu. Ya, saat pelajaran tidak boleh ngantuk. Ya. Kalau ngantuk boleh cuci muka dulu. Ya, boleh cuci muka dulu. Terus nanti lari lagi ke depan HP atau ke depan laptop. Ya, oke. Baik anak-anak semua. Nah, sekarang udah nggak ngantuk ya. Nah, udah ngantuk, udah nyanyi kok, jadi nggak ngantuk ya.
Sekarang dibuka bukunya halaman 64 ya. Ya, 65, maaf 65. Setelah mencuci tangan, Siti menutup keran. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin sedikit. Saat di rumah, Siti berhemat air bersih. Amati aturan di rumah Siti untuk menghemat air bersih. Nah, jadi ya karena air di musim kemarau ini sedikit, maka anak-anak harus apa? Menghemat air. Contoh seperti yang dilakukan Siti. Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Siapa yang pernah bantu mama mencuci beras? Angkat tangan. Ya, kan pernah toh mencuci beras. Maka dari itu airnya jangan dibuang, bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Kemudian keran, setelah digunakan keran harus ditutup rapat biar tidak boros. Terus menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos akan menyimpan air lebih lama. Ya, kompos itu bisa dari kotoran hewan, bisa dari daun-daun yang sudah membusuk. Kemudian ini, mematikan keran saat menyabuni piring ya. Jadi kalau kita mencuci piring, kerannya jangan dinyalakan terus ya. Nanti airnya bisa boros. Airnya cepat habis. Nah, ini salah satu cara untuk menghemat air bersih. Oke, lanjut. Nah, apa yang kamu lakukan untuk menghemat air bersih? Lakukan kegiatan di rumah untuk menghemat air. Nah, Pak Cuma tanya, adakah anak-anak tahu, ada yang tahu bagaimana cara menghemat air? Apa kira-kira anak-anak? Cara menghemat air, anak-anak? Ya? Mandi pakai ember. Memakai secukupnya. Oh, memakai secukupnya, ya. Boleh nggak kita itu, misalkan mandinya itu pakai air galon, boleh nggak mandi pakai air galon? Enggak Oh, tidak boleh. ya. Jadi pemborosan. Terus boleh nggak kita mencuci sepeda atau mencuci sepeda motor ayah itu pakai air dari pam, air dari pam. Boleh. Ya, kalau di rumah ada dua air ya, satu air pam, satu air sumur, nyucinya pakai air sumur saja. Kalau pakai air pam, nanti boros ya. Nah, maka kita harus banyak-banyak menghemat air. Oke, lanjut. Silakan dibuka bukunya halaman 66. Ya. 5. Ada yang menarik. 65, Pak. Oh, 65. Oh, sama ya, 65 ya? Oh ya, sudah kalau sama kalau begitu. Ya, karena bukunya ini setiap tahun itu dicetak ulang ya, anak-anak ya. Jadi kadang ada yang halamannya beda satu halaman ya. Nah, ini kalau bukunya Pak Co cetakan 2017. Kalau milik anak-anak kan cetakan 2020 ya. Punya anak-anaknya cetakan 2020. Oke. Baik anak-anakku semua, ayo menari. Kita baca ya. Sore hari cuaca cerah. Siti menjemput Lani dan Dayu. Mereka bersama-sama ke balai desa. Mereka akan berlatih menari bersama. Nah, ini mereka akan menari bersama-sama. Gerakan badan, tangan, dan kaki. Tangan terentang, lalu berayun. Kaki meloncat ke kanan dan ke kiri. Gelengkan kepala, lalu putar badan, gerakkan tubuh, ikuti hitungan. Nah, ini menari di balai desa. Anak-anak ada yang sudah pernah latihan menari? Oh iya, ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, menari ini salah satu seni apa anak-anak? Seni gerak ya, seni gerak tubuh ya. Jadi menari, seni tari itu ada sendiri. Jadi kalau biasanya itu ada yang menyanyi, nah ini menggerakkan anggota badan sesuai mengikuti iringan lagu ya. Jadi kalau kita menari itu diiringi dengan lagu ya. Kalau di Jawa ini ada tari ya, tari khas dari Jawa Tengah itu namanya
tari serimpi. Ya, tari serimpi itu yang dari Jawa Tengah. Ya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2, halaman 66. Nah, dan ini mirip sama Pak Cahyo dulu pas masih kecil ini. Pak Cahyo dulu ketika masih kecil juga suka main di sungai, mandi di sungai. Ada yang pernah mandi di sungai? Pernah. Oh, pernah. Oh iya. Mandi di sungainya di itu ya. Kalau sekarang masih bisa mandi di sungai. Tapi kalau mandi di sungainya itu di Umbul. Ada yang pernah main ke Umbul di daerah Polan Harjo di Klaten? Ya. Ada Umbul Manten, ada Umbul Pelem, ada Cokro. Ada mana lagi anak-anak? Ya, River Moon di Kalipusur itu ya, yang tubing itu ya. Ya, besok kapan-kapan kalau sudah tidak pandemi, outing class-nya di sana ya. Amin ya. Semoga pandemi cepat berakhir ya. Terus kita bisa outing class. Nah, baik. Pada musim kemarau udara terasa panas. Edo dan teman-teman merasa sangat kepanasan. Tubuh mereka pun mudah berkeringat. Di dekat rumah Edo ada sungai yang masih bersih. Pada musim kemarau, sungai itu menjadi dangkal. Edo dan teman-teman duduk di sungai, kemudian bermain air dengan kaki. Mereka bermain sambil menyiram air ke badan. Badan mereka terasa segar. Wah, ada yang pengen nyemplung ke sungai? Ya, oke ya. Jadi mereka bermain airnya. Lanjut ke halaman 67 maaf 67. Cuaca pada musim kemarau selalu cerah. Hari semakin sore matahari akan tenggelam. Sinar matahari menjadi berwarna jingga. Bermain air di sungai sudah selesai. Edo dan teman-teman berjalan pulang. Bacalah percakapan Edo dan teman-teman. Asik sekali beraktivitas air di sungai. Tadi kita duduk-duduk di tepi sungai. Kamu hebat, Udin. Kamu begitu berani menyiramkan air ke badan. Betul, tidak hanya ke badan, tetapi juga ke kepala. Padahal air sungai dingin. Nah, jadi si Beni memberikan itu ya ucapan apa? Pujian kepada Udin. Nah, tugas anak-anak hari ini ya, tugasnya ya, dengarkan anak-anak. Ya. Tugas kalian hari ini adalah tunjukkan kalimat pujian di percakapan itu. Maksudnya percakapan antara Udin, Beni, dan Edo. Nah, beri tanda centang jika termasuk kalimat pujian dan beri tanda silang jika tidak termasuk kalimat pujian. Kemudian beri tanggapan jika termasuk kalimat pujian. Ya, di sini ada 5. Oh, ada 6. Ada 6 kalimat. Kalian cari mana yang termasuk kalimat pujian. Kalau kalimat pujian, berilah tanda centang. Kemudian berikan tanggapanmu. Sedangkan kalau itu bukan kalimat pujian, maka berilah tanda silang ya. Beri tanda silang ya anak-anak ya. Beri tanda silang. Dan tidak perlu ditulis tanggapannya. Tidak perlu ditulis tanggapannya ya. Yang ditulis tanggapannya yang mana? Yang hanya kalimat pujian. Oke, baik. Nanti silakan dicari, dikerjakan. Kalau sudah selesai, jangan lupa untuk nanti difoto. Ya, 68 dan 69. Gimana Pak ngirimnya? Difoto di grup ya. Difoto terus dikirim ke grup kolase fotonya. Kelas masing-masing. Di grup kelas masing-masing. Iya. Kelas 1 Abu di grup kelas 1 Abu. Kelas Umar di grup kelas Umar. Kelas Usman di grup kelas Usman. Ini dikerjakan langsung di buku paket. Dikerjakan langsung di buku paket.
Halaman paket. berapa, Pak? Halaman 68 dan 69. Ya. Ada yang tanya lagi anak-anak? Tidak. Bisa dipahami? Ya, itu ya penugasannya ya. Mencari kalimat pujian dan memberikan tanggapan. Oke. Nah, alhamdulillah anak-anakku semuanya. Kegiatan pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini alhamdulillah sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 subtema 2. Nah, ini sebelum Pak Cahyo tutup, Pak Cahyo mau mereview dulu anak-anak. Kalau saat musim kemarau, air itu ada banyak apa sedikit? Sedikit. Sedikit, ya. Matahari bersinar dengan terik atau matahari bersinar tertutup awan? Terik. Ya, terik ya. Baik. Terus kemudian, karena air terbatas, maka kita harus apa? Hemat air. Ya, kita harus menghemat air. Ya, pinter. Terus berikutnya, gerakan badan mengikuti iringan lagu disebut apa anak-anak? Gerakan badan menari. Ya, benar sekali, menari ya. Menari itu kita menggerakkan anggota badan kita mengikuti irama lagu. Ya, bagus. Terus kemudian kalimat pujian. Kalau kita diberikan kalimat pujian, apa yang kita ucapkan anak-anak? Terima kasih. Ya, pinter-pinter semuanya ya. Oke, baik anak-anakku semuanya, Pak Cah rasa cukup untuk pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini. Insya Allah besok kita sambung lagi ya untuk pembelajaran tematik dengan menggunakan Zoom meeting ya. Insya Allah untuk setiap pembelajaran tematik selama 1 minggu ke depan daring kita akan menggunakan Zoom meeting terus ya. Baik, tetap semangat menjalankan ibadah di bulan puasa ini, tetap berlomba-lomba ya dalam melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam beribadah. Baik, Pak Cah rasa cukup. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan nanti difoto dan dikirim ke grup kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Wanita. Itu rahasia tadi. Mana Humaira? Baik. Ini aku belum aku matikan.